Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul walaupun tidak secara bertatap muka. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Khalid Kurnia Majid dari perwakilan kelas 11 IPSA. Saat ini virus corona ialah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Seperti yang tersampaikan dalam Quran surat Yusuf ayat 64, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Yang kedua ialah berlindung kepada Allah. Ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq, An-Nas, ataupun dari doa-doa bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'a fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua ialah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Sambil berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita ataupun pada orang yang kita sayangi. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli di bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka yang terkena virus atau mereka yang tercuriga terkena virus. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ikhtiar, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman dalam surat Quran Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang keempat ialah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang maha penyembuh. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor 12.186 yang berbunyi, Innallaha arujal aisahala qad ahalu rawahu Ahmad wa hasil bani. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ia menciptakan penyembuhannya, maka berobatlah. Demikianlah beberapa kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga diri kita, keluarga, kerabat, dan orang yang kita sayangi agar tidak terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.